Oke, ini screen saya sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, tadi terakhir ini ya, kita mau coba bagaimana kita mengirim datanya dari halaman homepage-nya. Kalau misalkan klik salah satu itemnya, nanti kita kirim ke halaman detailnya. Oke, caranya itu kita buat satu parameter di inventory page-nya. Jadi inventory page ini nanti halaman detail ini ya. Jadi halaman detail dan juga menambah data ini nantinya satu halaman. Karena kan kita lihat di sini desainnya itu sama ya, antara pengedit dan juga menambahkan data. Jadi nanti kita buat suatu percabangan aja, kita buat pengecekan apakah dia mengedit atau menambahkan data. Kita nanti buat ke arah situ. Jadi pertama untuk mengirimkan datanya dulu ya, supaya kita bisa melakukan yang tadi, melihat detailnya di sini. Oke, kita buat parameter di inventory page-nya ini atau detail page-nya ini. Jadi pertama kita buat variabel di sini. Kita buat final supaya nanti tidak bisa diubah. Inventory. Nah, jadi nantinya di sini ketika kita mau pindah ke halaman ini nantinya akan meminta parameter inventory ini. Nah, kita di sini buat nullable aja. Nanti maksudnya nullable itu apa? Saya jelaskan juga nanti. Ya, di sini dia minta ada error nama initialize. Jadi kita buat inisialisasinya di konstruktor ini, di dalam inventory page ini. Kita langsung buat aja this inventory. Nah, ini sudah selesai. Oke, ini kita stop dulu aja. Kita save, kita balik lagi ke homepage. Nah, jadi kalau misalkan kita merubah di sini, kita kontrol spasi, udah langsung minta ada variabelnya, inventory. Nah, dari sini kita langsung aja kirim inventories-nya. Jadi dari inventories, list yang tadi didapat, kita ambil salah satu indeks ya. Dari ini ya. Oke, di sini ada error. Oh, invalid constant. Ini dihapus saja. Nah, ini udah berhasil ngirim ke inventory page-nya. Oke, terakhir sebelum kita jalankan, ini kan masih sekedar menerima aja, tapi datanya ini belum kita gunakan. Nah, kita mau kalau misalkan kita ngebuat ini ya, ngebuka detail page-nya, kita mau cek di sini. Jadi nantinya text editing controller ini atau masing-masing text field ya, itu nanti langsung berisikan data dari inventory tersebut. Jadi kita bisa cek di sini if inventory. Cara mengaksesnya ini kita pakai widget.inventory. Itu tidak sama dengan null, atau artinya ada datanya gitu ya. Karena kita di sini buat nullable. Jadi perlu kita cek maksudnya nanti untuk membedakan antara mengedit data dan juga menambahkan data. Oke, kita cek di sini kalau misalkan tidak null berarti kita bisa gunakan name controller.text-nya. Itu kita isi dengan inventory .name. Sini, nah ini kita copy aja. Di sini langsung deskripsi controller sama dengan deskripsi. Oke, harusnya udah selesai. Coba kita lihat dulu. Untuk ini baru mengambil datanya ya tadi. Untuk nge-passing datanya dari homepage ke detail page-nya. Oke, kita tunggu dulu aja. Jadi ada loadingnya, itu mau ngambil datanya. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi dari homepage tadi kalau misalnya kita klik, itu udah berhasil ngirimin datanya ke detail page-nya. Nah, jadi caranya tadi kita buat parameter di sini atau kita buat
propertiesnya ya dari halaman inventory page ini, kita buat konstruktornya. Habis itu kita buat ketika pindah ke halaman inventory page, kita kirim datanya yang lagi di ini, di dalam list ini. Jadi kita ambil dari inventories yang udah kita ambil datanya dari Firestore, kemudian kita tinggal kirim aja. Indeks ini dari ininya ya, list view builder ya. Nah di sini. Jadi list view builder itu seolah-olah kita melakukan looping dari data-data yang kita kirimkan, yang kita gunakan di situ. Oke, ini udah. Nah tadi maksudnya kenapa nullable? Jadi kalau misalkan kita lihat di homepage-nya, di bagian floating action button-nya ini ya. Nah ini datanya kosong karena kita nggak ngirimin inventory-nya. Nah itu dia tadi maksudnya nullable tadi. Jadi dia bisa ada isinya, bisa juga nol atau nggak ada isinya. Jadi kita buat itu. Jadi kita nggak boros buat halaman untuk misahin antara menambahkan data atau mengedit datanya. Gitu. Jadi kita satuin aja dengan cara tadi pengecekan aja, kita lakukan pengecekan. Oke, sekarang kita mau kalau misalkan kita detail ini, kemudian kita klik checklist ini, itu nantinya mengirim data, mengedit data maksudnya, bukan menambahkan data. Nah, kita kembali lagi ke Firestore Service-nya. Nah, di sini baru ada add dan delete. Kita buat dulu untuk yang editnya. Kita buat static lagi, future void, karena dia tidak mengembalikan apa-apa. Sekarang edit inventory. Nah, di sini kita perlu dua parameter. Satu itu parameter inventory-nya sendiri, atau barangnya ya, data yang pengen kita kirim. Kemudian satu lagi itu ID-nya. Kita buat asynchronous. Nah, caranya di sini kita bisa sama caranya kita panggil instance-nya dulu dari Firebase-nya. Firebase firestore.instance, habis itu .collection. Kita ke collection inventories. Nah, di sini docs-nya. Ini kita kirim ID-nya, habis itu update. Nah, update ini tinggal kita buat aja, panggil aja inventory-nya. To JSON lagi. Oke, jadi kita ke collection-nya dulu, habis itu ke dokumennya. Dokumennya ini maksudnya yang ininya nih. Nah, ini per dokumennya ya. Ini dokumen yang ini, sepatu baru. Kemudian ini yang sepatu 2. Jadi dokumen ini bisa kita bilang masing-masing baris di dalam tabel. Nah, yang string ini ID-nya, ID dari dokumennya. Maka dari itu kita perlu kirim ID-nya tadi, baru ada update-nya. Baru dari dokumen tadi kita update isinya. Ini kita stop dulu. Nah, tadi kita lihat ini kan di sini perlu ID-nya ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau edit data, itu kita perlu passing juga dari ID-nya. Kita buat aja di sini. Jadi dari homepage-nya kita kirim ID-nya. Kita isi parameter konstruktor ya. Sini ID, kita balik lagi ke homepage-nya. Jadi kalau misalkan mau edit data atau ke detailnya ya, ini kita bisa kirim ID-nya. Nah, ID-nya ini dapat dari sini yang kemarin udah dibuat juga. Nah, ini ID ini udah masing-masing dari list style-nya tadi, masing-masing datanya. Jadi dari docs-nya kita ambil ID-nya. Nah, ID ini kita dapat dari docs-nya tadi nih. Bukan dari inventories ya. Inventories itu cuman punya nama dan deskripsinya. Nah, jadi dari Firebase-nya itu udah disediain parameter ID-nya ini. Variable ID-nya ini buat ngambil ID dari masing-masing docs ya. Oke, sekarang kita coba balik lagi ke inventory page. Nah, di sini kita buat ceknya. Kita cari di sini.
Jadi dari icon check-nya tadi ya. Nah, di sini kita perlu buat percabangan lagi. Jadi kita harus tahu kapan dia mengedit, kapan dia menambahkan data. Jadi caranya kita manfaatin aja dari variabel yang tadi, parameter yang tadi. If kita panggil aja widget.inventory, itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalau misalkan inventory-nya tidak sama dengan 0, artinya dia kan ke edit page ya. Ke edit page, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa user itu kalau misalkan mau mengklik icon check tadi, dia mau mengedit datanya. Jadi kita panggil aja di sini await Firestore service dari kelas yang tadi ya. Ini nama kelasnya kita simpan di dalam Firestore service. Kita panggil aja edit inventory. Nah, inventory-nya dari widget ya. Inventory-nya kita ambil baru lagi berarti. Dari kita buat kelasnya baru lagi, inventory. Nah, namanya kita ambil lagi dari ininya nih. Ini sama nih isinya. Kita copy aja. Nah, sekarang ID-nya baru dari parameter ya, dari data yang di passing tadi. Oke, ini ada ininya. Ini dibuat. Nah, ini dia bilang argumen string tadi, yang ID kan kita buat nullable ya. Jadi dia si Flutter ini ngasih warning apakah datanya tadi ini udah pasti ada atau belum. Karena kita buat nullable ya, bisa kosong nilainya. Maksudnya kita tinggal kasih aja tanda seru tadi supaya mastiin kalau datanya ini sudah pasti ada. Karena kita tadi di awal udah ngasih pengecekan ya. Jadi di homepage tadi ngirim ID kalau misalkan ngirim inventory juga. Gitu. Save dulu. Nah, else ya, kita buat else ya. Jadi kalau misalkan 0 berarti dia mau nambahin data. Kita cut aja, kita simpan di dalam else. Nah, ini harusnya udah selesai. Kita coba sambil jalanin. Di inventory page. Oke, ini maksudnya keyword await ini artinya kalau kita lihat edit inventory, tadi kan kita buat feature ya. Nah, biasanya feature ini kita pakai kalau misalkan kita mau ngelakuin satu algoritma yang berhubungan dengan internet gitu. Jadi datanya itu nggak bisa langsung kita pastiin langsung ada gitu. Jadi kita butuh feature, nah cara panggilnya kalau misalkan kita mau manggil, kita buat await. Jadi tunggu proses ini dulu selesai, baru jalankan sisanya yang di bawahnya. Oke, sambil kita coba. Kita misal ini udah sepatu. Kita buat saja edit. Coba kita cek. Nah, ini udah berubah. Harusnya database-nya juga, Firebase-nya udah berubah juga. Nah, ini jadi sepatu edit. Kalau misalkan mau lihat real time-nya, kita coba. Sepatu edit lagi misal. Nah, ini udah langsung berubah. Jadi, udah berhasil untuk yang edit datanya. Oke, coba kita tambahin lagi. Kita ke tambah data. Nah, kalau tambah data karena kita tadi nggak ngirim inventory-nya tadi ya, data inventory-nya jadi kosong, kita buat baru lagi. Nah, misal mobil, kita coba tambah. Nah, ini datanya udah langsung bertambah. Dari homepage-nya juga udah langsung nampilin berdasarkan update yang ada, karena kita tadi pakai stream. Jadi stream ini itu aliran data, jadi setiap kali ada perubahan di datanya,
mau itu berupa data baru atau data yang dihapus, itu nanti langsung kebaca perubahannya. Jadi kita nggak perlu refresh lagi halamannya. Kita coba hapus. Di sini misal yang mobilnya kita hapus ya. Nah ini udah langsung hapus juga. Hapus, nah udah langsung hapus juga. Nah itu jadi kita udah ngecakup semua fungsi-fungsi yang udah biasanya kita gunakan. Dari menambah, membaca, mengubah, dan juga menghapus data di Firestore tadi. Kurang lebih cara penggunaan Firestore tuh kayak tadi. Jadi kita nggak perlu lagi manggil-manggil URL API-nya ya. Kalau misalkan kita pakai API kan gitu, kita panggil URL-nya. Nah kalau Firestore ini jadi kita cuma pakai kelas-kelas yang udah dari package yang tadi. Nah, bagaimana cara terhubungannya, bagaimana kita membedakan antara kita menggunakan Firestore yang satu dengan duanya, itu dari ini. Nah ini, Google Services.json dari pendaftaran Flutter tadi ya. Jadi kalau misalkan kita ngedaftar project kita di Flutter, nggak cuma di Flutter maksudnya, kalau misalkan kita ngedaftarkan suatu project di Firebase, kita diwajibkan untuk masukin data JSON ini tadi ke project kita. Nah, project ini nanti yang ngebedain identitasnya. Oke, seperti itu aja. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu, Pak? Silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman. Mungkin ada yang perlu dijelaskan ulang atau bagaimana? Silakan saja. Kalau konfigurasinya itu hanya Google Service JSON aja ya, yang perlu disimpan ke sini, atau ada lagi nggak yang lain selain Google Service JSON itu? Ada Pak. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mau ngedaftarin project kita itu udah dituliskan syarat-syaratnya. Jadi tadi salah satunya kita simpan Google Service.json ini projectnya. Itu dari build grader ini, nah pertama kita disuruh ini nih, ngimplementasi ini nih. Jadi kita cuma perlu mengcopy script ini ke dalam build grader-nya. Kemudian dari file satunya juga. Oh yang di sini. Script yang tadi yang di build Gradle itu dikopas dari Firebase-nya atau itu versi bebas 4313 itu atau apa? Dari mana itu? Oh ini kita cuma kopas saja Pak dari Firebase. Oh Jadi ya. dari Firebase itu udah dikasih tahu semua step-stepnya. Jadi kita perlu mengcopy Oh, apa aja gitu. oh iya, iya. Oke, oke. Berarti ini ya, ini terus Google Service JSON, terus apa lagi tadi? Mungkin sama ini aja nih Pak, dari build tadi harus ada yang kita kopas. Itu aja sih Pak. Oh iya. Sama terakhir itu kita perlu ngedownload package ini. Cloud Firestore sama Firebase Core ya. Gitu aja. Versinya pun sama Firebase sudah disediakan ya. Versinya itu akan ada 3.5.0 itu. Oh iya. Itu kalau itu dari ininya aja Pak. Pub.dev ya atau ini. Dari ini. Pub.dev-nya aja ini. Jadi dari website pub.dev ini biasanya saya ngeliat dari sini aja versi yang paling barunya itu yang berapa. Oh, ngambil versi yang paling baru ya. Iya, nah dari sini nih. Oh iya, iya. Jadi dari pub.dev ini Pak, biasanya package-package yang kita download dari sini. Termasuk dokumentasi dan lain-lainnya semuanya ada di sini.
download package itu juga tidak perlu manual kan ya? Harus download dari sini ya, dari Android-nya atau dari Flutter-nya tadi sudah bisa langsung diupdate ya? Iya, jadi kita cuman perlu nge-copy ini aja, habis itu di paste di sininya. Nah, Hmm. habis itu kalau misalkan kita save, misal saya buat ini. Nah, ini saya save, nanti dia langsung otomatis ngedownload. Nah, dari sini nih, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi tinggal kita kopas, habis itu save, nanti otomatis dia download. Kalau eh, kalau menurut Aryo yang paling sulit dari sini, dari apps ini yang paling sulit itu di bagian mana? Oh, dari project ini ya, Pak. Ya, dari project apapun yang terkait dengan apps ini, itu yang paling sulit itu di bagian mana? Apakah kalau Biasa. ada error atau apa begitu? Oh iya. Dari pengembangan dengan Flutter gitu ya, Pak, maksudnya. Iya, betul. Dari pengalaman yang paling sulit dan nyari-nyarinya itu ketemu di internet itu solusinya itu agak lama gitu. Nah, itu bagian yang mana itu? Biasanya cuma kalau sebetulnya kalau misalkan kita error, habis itu kita search gitu ya, Pak. Atau Mm-mm. enggak copy aja errornya. Jadi biasanya udah langsung ketemu sih, Pak. Paling kalau dari pengalaman saya yang agak merepotkan biasanya itu masalah Gradle aja sih, Pak. Hmm, Biasanya misal kita nge-clone project orang, habis itu biasanya ada kemungkinan error dari versi Gradle ya, karena beda sama yang udah kita install sama project Flutter. Biasanya error di situ aja sih, Pak, yang bikin repotnya. harus dicoba-coba ya di Gradle ya, diubah-ubah ininya Iya, versinya ya. iya biasanya kita mainin di versi aja sih, Pak. Mm-mm. Biasanya apakah udah terlalu lama gitu yang versi kita pakai, habis Mm-mm. itu yang clone project yang kita clone itu misalkan udah lebih update, nah biasanya dari situ aja bedanya. Jadi kita cuman perlu ngerubah aja Gradle-nya. Oke, oke. Eh, apa namanya? Kalau ini ingin di apa istilahnya itu ingin di share ke yang lain via GitHub, eh, itu gimana? Itu apa cukup banyak ke langkah-langkahnya atau sedikit? Oh, dari project ini mau kita upload ke GitHub gitu ya, Pak? Mm-mm, ke GitHub mau kita share ke yang lain gitu. Jadi tidak harus di-download seluruh source code-nya, tapi cukup kita taruh aja ke GitHub. Nanti dari GitHub share ke yang lain, tinggal di-clone. Nah, Hmm? jadi nggak harus seluruhnya yang sampai ratusan mega gitu ya satu project itu, tapi cuma Iya, iya. aja. Eh, Mungkin dicontohkan aja bisa gimana, Pak? Ya silakan dicontohkan Oke. aja, nggak Nah, apa-apa. ini eh, dari GitHub saya coba langsung. Jadi saya coba, ini misal kita sudah punya akun GitHub ya. Kemudian kita cuman perlu buat repo baru aja, repository baru. Misal di sini namanya inventory app ya. Nah, description ini opsional, biasanya deskripsi singkat aja mengenai projectnya itu tentang apa. Ini pakai dash aja. Misal kalau misalkan kita maksudnya untuk nge-share, berarti kita buat public aja. Nah, ini kalau misalkan ini anggapannya berarti saya sudah pernah buat satu project. Nah, projectnya itu mau kita upload. Jadi di sini eh, nggak perlu ditambah readme file-nya, habis itu langsung aja create repository-nya. Nah, dari sini ini udah langsung ada sebenarnya perintahnya. Jadi dari sini kita bisa lihat aja dari sini. Misal kalau dari project yang sini saya coba buat, oh ya pastiin juga di laptop atau komputer itu udah nge-install Git. Jadi ini saya bisa buat Git init. Nah, Git init ini jadi kita ngebuat inisialisasi kalau project ini kita masukkan ke dalam Git kita, tapi masih dalam bentuk lokal. Hmm. Artinya cuman tersimpan di komputer kita aja gitu. Selanjutnya ini kalau misalkan kita lihat di sini masih banyak ininya ya. Ini maksudnya undefined atau untracked. Jadi anggapannya belum kita save di dalam Git-nya. Jadi kita tambahin aja, kita perlu tambahin dulu ke Git-nya di stage area namanya.
sebelum nge-commit kita harus nge-stage dulu, pindahin file-filenya ke dalam stage-nya. Caranya git add titik, titik ini maksudnya untuk semua filenya ya, yang untracked-nya. Di situ baru bisa kita git commit. Git commit -m, habis itu string, kita buat aja misal init ya. Biasanya itu pertama git commit-nya itu init aja. Atau first commit bisa juga. Nah, bisa dilihat itu semua untrack-nya udah hilang, artinya udah kesimpan. Kita clear dulu. Nah, balik lagi ke GitHub ya. Jadi kita cuma perlu nge-copy paste ini aja nih. Git remote. Habis itu git branch. Nah, baru kita push. Nah, ini harusnya sudah masuk di repository ini. Jadi tinggal kita refresh saja. Nah, nanti langsung kebaca semua. Semua file-file atau project tadi keseluruhan udah kita upload ke dalam GitHub ya. Oke, tinggal di clone ya di sini ya. Iya, nanti dari situ kalau misalkan mau nge-clone bisa dari sini. Nah, ini tinggal kita copy aja. Nah, habis itu bisa dari biasanya entah cara kalau dari VS Code itu bagaimana, saya kurang tahu ya. Biasanya saya manual gitu dari CMD. Misal kita buat satu project ini baru. Nah, dari sini nanti tinggal kita ini aja Pak, git bash. Nanti baru kita paste di sini. Biasanya gitu Pak. Tinggal Oke. kita clone aja. Oke. Oke, sip. Makasih Aryo. Silakan diteruskan saja jika tidak ada pertanyaan dari yang lain ke ke import ekspor database. Oke, kalau gitu jadi selanjutnya ini saya mau coba jelaskan juga mengenai import dan ekspor data dari Firebase-nya ini ya. Jadi sebagai contoh, misal saya sudah punya database gitu ya. Sebentar. Ini akan saya coba contohkan dulu yang ekspornya. Jadi semisal kita sudah punya database juga di PHP MyAdmin. Setelah itu misal kita pilih salah satu tabel aja. Nah, bagaimana caranya dari data ini itu mau kita masukkan ke dalam Firestore-nya ini. Jadi caranya itu kita bisa ekspor dulu dari PHP-MyAdmin-nya ini ke kolom ekspor. Nah, tapi di sini kita coba ke CSV-nya dulu. Kita ekspor dulu aja. Misal ke desktop. Nah, dari desktop ini dari CSV yang kita udah dapat tadi mau kita ubah ke JSON-nya. Ini sebenarnya dari Firestore dari PHP-MyAdmin kan sudah bisa ya langsung ke JSON. Baru nanti kita import ke dalam Firestore. Tapi hasil JSON di sini nih agak lain, jadi isi dari JSON-nya ini nggak cuma data-datanya aja, tapi ada key lain yang sebenarnya nggak kita perlu, jadinya nanti nggak maksimal dari pengimportan yang tadi, karena ada data-data lain selain data di tabelnya tadi. Oke, dari sini baru kita mau nge-export atau nge-convert maksudnya dari CSV-nya tadi ke bentuk JSON-nya. Misal di sini
choose file. Ini dari website ini ya, convertcsv.com. Jadi kita buat CSV to JSON. Jadi kita bisa choose file aja. Kita ambil tadi dari desktop. Nah, dari ini. Nah, ini udah langsung kebuat JSON-nya nih dari data-data yang tadi. Jadi ini bersih, hanya berisi data-datanya aja gitu. Kita download aja. Desktop juga. Nah, ini JSON-nya udah ada. Nah, langkah selanjutnya ini kita perlu, sebelumnya dari Firestore itu sebetulnya nggak langsung mendukung ekspor import. Tapi ini karena kita pakai yang free-nya ya, versi gratisnya itu nggak bisa untuk ekspor import. Caranya itu kalau misalkan kita mau langsung dari Firestore ya, ini kita harus upgrade dulu ke versi Blaze-nya. Nah, ini kan perlu bayar ya. Jadi nggak dengan cara itu kita mau mengimport data ininya. Itu tadi ini ya, kita kan ngebuat, jadi dari kalau misalkan kita udah punya ininya, tabelnya, kita ekspor dalam bentuk CSV, habis itu CSV-nya kita convert lagi ke JSON. Nah, baru dari JSON tadi yang mau kita gunakan untuk mengimport ke dalam Firestore ya. Di sini kita nanti masih mau pakai project yang sama. Jadi di sini JSON-nya sebenarnya udah saya siapkan juga dari nama sama deskripsi aja ya tadi ya. Oke, kita untuk ekspornya atau impornya kita perlu software bantuan, namanya ini Revi App. Coba saya search, tadi lupa cari. Nah, ini Revi App namanya. Jadi Revi App ini nantinya yang mau kita gunakan untuk nge-import data dari JSON ke dalam Firestore-nya tadi. Oke, ini software ini full gratis ya, jadi sama sekali nggak ada versi pro-nya atau bagaimana. Jadi caranya tinggal download aja sebetulnya. Tinggal download, habis itu tinggal next, next kayak biasa, kayak download software pada umumnya. Jadi nggak perlu ada yang kita setting. Kita download aja, kemudian kita buka aja nanti aplikasi Revi App-nya. Nah, terakhir sebelum ini kita di sini perlu ngehubungin Firestore yang kita udah punya ke dalam aplikasi software ini ya. Nah, dari sini caranya ini kita biarin aja dulu. Nah, nanti di sini kita perlu kredensial file-nya dari Firestore yang tadi, atau identitas dari Firestore yang kita punya. Nah, jika kita balik lagi ke Firestore-nya, kita ke halaman project setting, kita ke service account. Nah, nanti kita scroll ke bawah. Nah, nanti di sini ada tombol generate new private key. Dari sini nanti kita nge-download file JSON gitu. Nah, tapi di sini karena saya udah download tadi sebelumnya, ya nanti file itu kayak gini. Jadi kita cuman perlu nge-drag aja. Nah, inventory app udah, kita connect coba. Nah, ini udah langsung kebaca. Kita lihat, nah ini ada satu data ya di sini. Sepatu 2 tadi. Kita balik ke Firestore. Nah, ini datanya, jadi udah sama ya. Jadi udah ke-connect antara Revi App-nya ini sama Firestore yang kita udah buat. Caranya tadi cuman kita masukin aja credential key dari Firestore yang kita udah buat. Nah, caranya kalau mau mengimport data, kita tinggal klik kanan dari collection-nya ya. Ini inventories, ini collection-nya. Kita klik kanan, habis itu import data. Nah, kita tinggal pilih aja nih dari mana kita mau import. Sini kita ke desktop tadi ya. Oh, bukan. Ini bisa dari
Nah, dari sini bisa kita drag. Nah, inventory JSON, kita import ada 12 docs. Nah, ini udah langsung ke import. Nah, sebentar. Nah, kita coba balik lagi ke Firestore. Nah, di sini udah langsung kebaca. Udah langsung masuk datanya dari yang udah kita import tadi. Kalau misalkan kita lihat isi file JSON-nya tadi, inventory JSON, ini ada contohnya task. Kita coba cari aja. Task, oh nggak masuk tadi. Tapi kita berhitung di sini kurang lebih tadi udah ada juga ya. Ini Indomie goreng tadi udah masuk juga. Nah ini, jadi dari data-data yang JSON tadi udah kita masukin ke dalam Firestore. Nah sekarang kita mau coba lagi ke app-nya nih. Cuman untuk mastiin kalau misalkan datanya itu udah masuk semua, udah bisa kita gunakan juga kayak data seperti biasanya. Oh, belum masuk berarti harus ada yang kita commit. Kita coba dari kita stop dulu. Kita coba ini kalau misalkan dari yang udah saya coba biasanya dari sini harusnya ini ada commitnya gitu. Coba kita refresh saja. Oke, dari sini udah 13 data. Oh, ini tas yang tadi dimaksud ya. Oke, udah di refresh, datanya masih ada. Harusnya kalau misalkan kita jalanin, datanya kita baca udah muncul. Oke, mungkin tadi sambil nunggu, kalau misalkan mengimport data dari sebuah JSON ke Firestore itu caranya seperti tadi ya. Jadi kita perlu bantuan satu software, tadi namanya Gravy App, itu kita diberi kemudahan sama aplikasi ini. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengekspor data, misal kita dari Firestore ini data-data yang kita punya mau kita ekspor ke dalam bentuk JSON tadi misal, untuk diimport ke dalam MySQL tadi. Itu untuk saat ini, untuk yang versi kita gunakan ini itu nggak bisa, karena sebetulnya untuk versi ekspor import, itu bisa dilakukan dari yang versi tadi ini, Blaze. Jadi kita perlu upgrade atau berbayar baru kita bisa nge-export datanya. Ya kalau misalkan dari sini Revy App misal bisa nggak ya? Ini sebetulnya belum pernah coba juga ya, apa dari Revy App ini bisa mengekspor juga, tapi dari yang saya cari tahu, saya gunain selama ini sama baca-baca juga, dari Revy App ini cuman bisa nge-import aja. Jadi masukin JSON ke dalam sini. Nah ini dia. Jadi udah kebaca ya dari aplikasinya tadi. Mungkin tadi harus di refresh dulu baru kebaca datanya, baru ini data-data dari yang tadi udah dibuat di dalam Firestore ya.
agak sedikit berantakan, mungkin teks ini ada max line. Coba kita max lines-nya kita buat 2 aja. Nah, dari sini lebih kelihatan inilah. Mungkin untuk judul kita bisa buat juga, cuman ini aja. Max line-nya 1 aja nih. Nah, gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk yang masalah ekspor import data ke file store-nya. Oke, ini mungkin bisa kita buat. Ini kan dia nggak menampilkan semuanya ya. Kita coba mau buat bagaimana, ini kan jadinya terpotong ya. Kita buat gimana caranya supaya dia nanti turun si text filter tadi. Kita coba buat di sini di dalam ini bisa kita buat keyboard type-nya ya. Ini dia minta text input type. Multi line-nya. Nah, max line-nya coba buat null. Nah, dia turun. Baru kita bisa lihat detail dari masing-masing barang ya. Jadi kalau misalkan kita buat tadi text input type yang multi line, jadi di bagian keyboard nanti bukan enter lagi, bukan checklist lagi ya. Ini kan checklist kita buat tadi, kita nggak buat multi line, tapi kalau misalkan ini nanti ada keyboard enter, tombol enter seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya, chat juga bisa, silakan. Jadi harus berbayar ya kalau mengekspor data dari Firebase ke luar ya. Iya, Pak. Saya belum coba cari-cari juga kalau masalah mengekspor data itu apakah ada app bantuan lagi atau tidak. Baru ketemu tadi yang import tadi, Pak. Si Revi App tadi. Iya, ya. Itu bayarnya ke Revi App-nya atau ke Firebase-nya? Atau ke MySQL? Firebase ya, Pak. Oh, ke Firebase-nya. Ya, jadi kita upgrade di Firebase ini. Berapa itu? Kalau di-upgrade, berapa ininya biayanya? Jadi dia masalah bayarnya itu kalau nggak salah per traffic ya, Pak. Jadi dia nggak pasti gitu. Nah, misalkan kita per bulan harus berapa, tapi berdasarkan ininya aja, Pak. Nah, ini misal contoh per verification gitu. Oh, jadi jumlah koneksi ya maksudnya, jumlah aktif user. Iya, Pak. Iya, betul. Mungkin maksudnya itu dari situ. Kalau itu verifikasi itu maksudnya verifikasi untuk forgot password atau untuk apa? Mungkin ini, Pak. Jadi kan salah satunya ada ini juga ya, Pak. Autentifikasi. Mm-mm. Nah, mungkin kalau misalkan ada user yang mendaftar gitu, mungkin baru terhitung gitu, Pak. Jadi setiap Oh, kali ada yang mendaftar, mungkin baru dikenakan biaya lagi gitu. oh iya iya. Setiap yang mendaftar berarti ya. Ya, mungkin Oh. kalau dari yang saya baca kurang lebih begitu. Nah, ini Hmm, contoh lainnya. iya iya. Tapi Firebase ini dia reliabilitasnya setelah 24 jam gitu. Jadi tanpa henti. Iya, Pak. Jadi Hmm. kita Firebase ini betul-betul tinggal gunain aja gitu, Pak. Jadi semuanya itu kita disediain sama Google-nya itu tadi, termasuk masalah server dan lain-lainnya itu tadi. Iya iya. Iya, Pak. Oke, itu ada pertanyaan dari Clarissa ya, mau tanya kalau import JSON-nya harus di Revi App atau tidak?
apakah tidak bisa di app lain atau web seperti PHP My Admin? Nah, itu pertanyaannya. Silakan mungkin Mas Aryo bisa Oh ya. jawab. Kalau untuk mengimpor data itu kita langsung, iya harus perlu review app tadi ya. Jadi karena import data melalui Firebase-nya langsung itu nggak bisa, harus berbayar gitu ya. Jadi kita gunain software lain gitu yang disediain developer lain gitu untuk membantu masalah import datanya tadi. Jadi virus PHP My Admin-nya ini kita cuma nge-export datanya tadi aja. Jadi kita misal udah punya tabel, kita mau pindahin datanya ke Firebase tadi, kita di sini cuma nge-exportnya aja gitu. Nge-export JSON-nya atau CSV-nya ya tadi, karena JSON-nya tadi agak lain di sini. Baru kita convert ke JSON, nanti JSON-nya tadi kita import melalui review app-nya tadi. Oke, sudah terjawab itu, Clarissa. Sudah puas dengan jawabannya? Dengan jawabannya Kak Aryo? Sudah ya? Oke, sih. Ya, makasih. Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kita ini jadi belajar membuat aplikasi database sederhana di Android ya, yang Flutter ya basisnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu nanti akan diajarin membuat aplikasi ya yang juga sama, database-nya sederhana tapi menggunakan database MySQL. Nah, itu nanti untuk mengakses MySQL itu harus menginstal dulu some server ya. Yang di dalamnya itu nanti ada database MySQL dan servernya begitu. Untuk lokal ya, local host. Seperti itu. Nah, database MySQL ini termasuk database yang populer ya. Jadi banyak digunakan oleh orang-orang ya, yang mungkin yang sifatnya personal atau sedang ya, sedang ke bawah ya, sedang rendah ke bawah. Tapi kalau skalanya sudah sangat besar ya, skala database-nya sudah sangat besar, nah itu bisa menggunakan SQL Server gitu ya, yang dia kapasitasnya mumpuni dan sangat sangat tinggi ya, sangat tinggi kapasitasnya dan reliabilitasnya pun sangat baik gitu dibandingkan MySQL. Jadi MySQL itu skalanya untuk skala database yang tidak terlalu banyak, tidak sampai berjuta-juta data gitu ya. Kalau MySQL itu, tapi kalau SQL Server bisa sampai jutaan, ratusan, puluhan, ratusan juta data gitu ya yang datang tiap harinya. Nah, seperti itu barangkali dari Mas Aryo ada tambahan lagi sebelum kita tutup training hari ini. Cukup Pak kalau dari saya. Oke, cukup ya. Nah, mungkin Mas Aryo bisa mohon minta tolong di-push yaitu project ini. Nanti akan saya dokumentasikan semua script ya, termasuk Gradle-nya, termasuk isi dari tadi apa Firebase JSON-nya gitu ya. Nanti saya dokumentasikan ke PowerPoint ya. Nanti sehingga nanti apa ini peserta ini semuanya itu bisa tinggal kopas saja kode-kodenya, nanti save ke filenya sesuai dengan projectnya sampai projectnya jalan. Jadi diharapkan semuanya bisa mencoba sampai projectnya jalan. Nah, nanti bagi yang mencoba dan bisa ya itu di capture, kemudian nanti akan saya berikan bonus. Jadi rencananya seperti itu. Nah, bonusnya tentang apa gitu ya, nanti itu rahasia ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang mencoba dan berhasil begitu ya, tapi bukan dari klon ya, bukan dari klon, nanti nggak akan saya share klonnya gitu ya. Tapi dari dokumentasi yang nanti akan saya buat
Nah, silakan nanti mencobanya gitu ya. Ada video YouTube-nya juga ada pertemuan 1 dan yang sekarang ya, nanti akan saya sediakan. Nah, itu silakan diikuti semua langkah-langkah dan petunjuknya. Jika ada yang berhasil sampai jalan programnya, nah itu direkam lah ya, direkam paling mungkin 10 detik, 20 detik gitu ya, untuk diperlihatkan berhasil atau tidaknya. Nah, nanti saya akan memberikan bonus ya, apakah nanti berupa uang atau berupa hadiah apapun gitu ya. Nah, itu rahasia ya untuk teman-teman di sini. Atau mungkin berupa apresiasi atau apalah begitu ya, berupa project. Nah, gampang lah itu. Nanti saya akan sampaikan. Jika ada yang japri, Pak ini saya sudah selesai Pak, ini buktinya Pak. Nanti ya saya akan memberikan apresiasi dan bentuknya nanti saya rahasiakan dulu. Nah, barangkali mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Mas Aryo yang sudah menjadi tutor kita gitu ya. Berikutnya nanti ada temannya Mas Aryo yang akan mengisi, yaitu namanya Mas Fauzi, besok ya, besok malam. Jadi siapkan saja kondisinya untuk besok malam gitu ya.